Agama itu candu, religion is opium. Seperti candu. Ada yang pernah makan narkoba? Gak usah jawab. Nggak ada. Ya. Kalau orang memakai narkoba, memang merasakan kenyamanan sesaat. Tapi setelah pengaruh narkobanya hilang, kembali lagi kehidupan nyata. Betul ya, seperti itu ya. Sama seperti kita beribadah, sama seperti kita berdoa menurut si Karl Marx. Jadi orang-orang yang beragama hidupnya miskin pada saat dia berdoa, pada saat dia pergi ke tempat ibadah, berdoa, iya tenang, nyaman. Tapi setelah berdoa selesai dan sebagainya, kembali ke kehidupan nyata, terasa kembali ke sengsaraan hidupnya. Itulah seperti candu, kata Karl Marx. Jadi nggak perlu itu candu, nggak perlu dipakailah agama. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Majen TNI Purnawirawan Lukman Erbur selaku Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa, kemudian Pak Abu Bakar yang kami hormati selaku Panitia Pelaksana, Ketua Panitia Pelaksana ya, dan juga adik-adik dari Universitas Trilogi, Universitas Pancasila dan Universitas UHAMKA ya, dan juga adik-adik dari siswa-siswi sekolah menengah atas serta Bapak Ibu guru sejarah dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Kebetulan kami di sini selaku Kepala Monumen Pancasila Sakti sangat berterima kasih sekali ya atas kunjungan dari Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik dari siswa-siswi sekolah menengah atas. Atas nama Kepala Pusat Sejarah TNI, Bapak Brigadir Jenderal TNI Muhammad Syekh Ismet, kami sampaikan sekali lagi selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Kita semua berada di sini saat ini adalah saat yang tepat dan di tempat yang tepat juga ya. Izin Pak Lukman ya. Karena apa? Karena di tempat inilah dulu merupakan salah satu tempat yang pernah terjadi dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Kenapa saya katakan rangkaian? Karena memang sebenarnya peristiwa itu sangat panjang rangkaiannya. Kalau kita hitung dari Indonesia sebelum merdeka pun sudah ada itu jejak-jejak rangkaiannya ya. Jadi komunisme itu sudah ada, sudah masuk ke Indonesia dulu pada saat Indonesia namanya masih Hindia Belanda. Kalau adik-adik belajar sejarah bangsa Indonesia, jadi ketika Belanda menerapkan politik etis ya, ethical politics ya mereka sebut, tahun 1901 mereka menjalankan 3 program. Yang pertama adalah programnya irigasi. Jadi dibuatlah pengairan-pengairan untuk meningkatkan hasil bumi daerah jajahannya, karena mereka merasa daerah jajahannya selama ini mereka hanya ambil saja itu hasil buminya tanpa ada balas budinya. Makanya politik etis itu seperti itu. Untuk meningkatkan dibuatlah irigasi. Makanya kita di sini banyak bangunan ataupun bendungan-bendungan air yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Yang kedua adalah imigrasi. Jadi penyebaran penduduk sudah dimulai itu pada saat Indonesia masih di bawah kolonialisme Belanda. Dan yang ketiga adalah edukasi, pendidikan. Jadi diberi kesempatan lagi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk pribumi-pribumi kita mengenyam pendidikan lebih tinggi ya. Makanya kemudian muncullah Stovia dan sebagainya. Muncullah pemikir-pemikir baru bangsa Indonesia yang tidak hanya berpikir secara bidang yang mereka geluti ya, artinya ilmu yang mereka geluti, tapi juga menuju ke pemikiran memerdekakan Indonesia ya. Saat itu muncullah seperti Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, Indese Party. Partai itu dibubarkan oleh Belanda. Tidak ada lagi itu. Hengst-Niervlietnya dikembalikan ke Belanda. Yang lainnya juga diusir. Ada salah satu diantaranya yang tadinya kan orang Belanda, tapi kemudian banyak pribumi ikut bergabung. Ada Alimin, Musso dan sebagainya. Ya, itu tokoh-tokoh yang kemudian muncul pada saat pemberontakan PKI di Madiun. Oke ya. Ketika Indonesia merdeka, kita lihat bahwa Indonesia kondisinya pada waktu itu tingkat kesejahteraannya masih di bawah. Disitulah memang
sangat subur jika paham-paham komunis masuk. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, apa sih itu komunis? Ada bisa jawab? Seperti apa itu paham komunis? Atau ideologi komunis? Hah? Ada bisa jawab. Ada yang bisa jawab tuh. Gimana? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya komunis itu paham komunis ya, dia itu kayak setaraan gitu Pak, kayak ibaratkan yang ada di Korea Utara, jadi semua warganya itu sama keyakinan, itu nasionalis mereka seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Siapa namanya? Fadlan. Terima kasih Fadlan dari Universitas Pancasila ya. Tepuk tangan dulu buat Fadlan. Saya mau dengar pendapatnya dari Universitas Trilogi ya. Betul, Trilogi. Ya. Ada. Angkam. Ada. Komunis itu apa sih? Boleh ceritanya lebih agak panjang nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Apa ya? Agak panjang apa ya? Enggak apa-apa. Ya, Pak, Silakan aja. Saya agak lama sih nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, silakan. Biar digali. Siap. Ya, Pak. Silakan. Ayo. Googling. Nggak ada waktu buat googling nih. Nyerah, lepas. Saya serahkan ke Universitas Hamka nih. Angka sini, angka. Lepas, pas. Dari Universitas Muhammadiyah Hamka. Oke. Silakan. Dan siapa namanya? Panggilannya? Abi. Ya, Abi. Ayo dari menurut saya paham komunis itu dimana kalau pendapat saya, kalau misalnya dalam arti negara paham komunis itu adalah seperti kita mempunyai sesuatu barang ataupun suatu misal lahan ataupun perkebunan harus diserahkan kepada negara agar negara mengelola perkebunan itu. Jadi intinya semua yang dipunyai rakyat harus diambil oleh negara dan dikelola secara bersama. Ya, terima kasih Abi, tepuk tangan. Semester berapa, kelahiran berapa Pak? Oke, dari Universitas Trilogi masih? Ada. Rela? Trilogi. Oke, saya mau tanya ini semester berapa nih? Rata-rata nih? Semester 1? Ya. Pancasila? Trilogi? Nah, itu. Ya, oh dari sana, silakan. SMA mana nih? Kalau saya jadi anak Trilogi malu saya nggak bisa jawab. Silakan. Oh, saya menolak. Menurut saya paham komunis itu yaitu suatu paham yang memiliki sebagai ideologi sih Pak. Jadi apa sih sebutan ini? Tapi dalam setara itu tidak ada keadilan juga sudah pemerintah, karena semua hal itu dibawa kepala pemerintah semua. Jadi yang berbagi itu pemerintahnya, dan dalam sistem komunis itu tidak ada yang namanya kebebasan berbicara Pak. Gitu. Itu aja Bintang. Yang ingin saya gitu Pak. Nah, itu Bintang dari SMA Negeri 68 ya. Ini Dari Trilogi ada nggak? Hah? Ayo, berani. Ya. Oke. Nyerah ya. Ah. Nyerah deh. Ada. Jangan nyerah ah. Ada. Perwakilan ayo satu. Oh, dari mana? SMA mana? Dari 68 juga? Oh, ya. Panggilannya? Fauzan. Oke. Nah, di sini saya cuma ingin menambahkan, tidak menyalahkan siapapun. Jadi sebelumnya ideologi komunis itu berasal dari ideologi sosialis, di mana semua dari hal pemahaman
disamakan, semua itu rata, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang di atas dan di bawah. Nah, dalam penerapannya sistem ideologi sosialis ini berkembang menjadi ideologi komunis, di mana suatu negara misalnya mempekerjakan menjalankan pemerintahannya dengan membuat masyarakatnya tidak bisa mengatur atau meminimalisir daripada usahanya sendiri. Jadi misalnya nih, walaupun apapun pekerjaan kita, bagaimanapun pekerjaan kita, misalnya kita dokter, apabila dibandingkan dengan supir, itu gajinya sama, karena pemerintah yang mengatur semua itu. Nah, selain itu, jadi dikarenakan hal itu pun banyak dari negara-negara komunis yang tidak bisa berkembang hingga saat ini. Seperti contohnya Korea Utara. Nah, Korea Utara itu kan melockdown dirinya sendiri, membuat dia tidak bisa mengembangkan pasar ekonominya karena dia tidak mau menerima investasi dari kewirausahaan rakyatnya maupun dari luar negeri, membuat kekuasaan daripada Korea Utara sendiri itu terbatas karena hanya pemerintahnya saja yang mengatur daripada negaranya sendiri. Tidak ada sebuah kewirausahaan yang berasal dari rakyatnya. Inovasi-inovasinya hanya ada pada pemerintah yang membatasi rakyatnya berkembang itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wah, tepuk tangan. Jawaban yang luar biasa ya. Dihubungkan dengan kekinian ya, Falzan ya. Tapi lihat Cina nanti. Apa Cina seperti itu? Cina terbuka gak? Cina terbuka. Tapi lihat nanti kita bahas belakangan. Ada lagi nih, trilogi mana? Trilogi nih. Ah, dari tadi kita nunggu trilogi nih. Hah? Oke, kalau nyerah nih. Sebenarnya tidak ada kata nyerah ya. Nanti ya sambil berjalan ya. Oke. Coba kita bahas dulu kenapa munculnya paham komunisme. Ya. Jadi dulu di daratan Eropa abad ke-18, abad ke-19 itu memang terjadi sebuah kondisi di mana ada perbedaan kelas di antar masyarakat, ya. Itulah makanya komunisme muncul karena ada pertentangan kelas dan perjuangan kelas, betul? Ya, pertentangan dan kelas-kelas apa saja? Oke, kita bahas. Kelas orang-orang kaya, orang-orang memiliki modal, orang-orang yang mempekerjakan. Namanya kelas borjuis. Kalau anak sekarang bilang anak borjuis itu sebenarnya dari kata-kata itu ya, orang kaya, borjuis atau borjuasi. Kemudian ada orang-orang yang ada dalam kelas yang dipekerjakan, orang yang tidak memiliki modal, orang yang di dalam kondisi kemiskinan, yaitu kaum proletar atau kaum proletariat. Ya, itu di daratan Eropa seperti itu. Terjadilah kemudian revolusi industri, di mana pekerja-pekerja tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin, hasil temuan-temuan pada waktu itu. Misalnya saja mesin uap, mesin cetak, mesin tekstil, dan lain-lain yang mendukung hasil produksi. Semakin mudah memproduksi, semakin banyak hasil produksi dalam waktu yang lebih singkat. Tidak menggunakan lagi tenaga manusia sebanyak sebelumnya. Oke? Kebayang ya? Sehingga apa yang terjadi? Banyak pemberhentian pekerjaan. Si A tadinya bekerja, si B akhirnya diberhentikan karena tidak diperlukan lagi, digantikan oleh tenaga mesin. Banyak kemudian terjadi pengangguran, udah hidupnya susah sebelumnya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, ditambah lagi revolusi industri. Semakin terpuruk orang-orang yang tadi kaum proletar, ya, oke. Kondisi itu harus memerlukan jawaban. Jawabannya apa ini untuk mengatasi kondisi seperti ini? Itulah tadi pertentangan kelas itu harus diperjuangkan. Mereka nggak mau itu ada pertentangan seperti itu. Caranya gimana? Diperjuangkan. Not only you are praying, tidak hanya berdoa saja. Ya, semua beragama kan? Ya, beragama kan? Menurut mereka tidak cukup dengan berdoa. Berdoa tidak menghasilkan hasil yang mereka harapkan. Pada waktu itu,
muncul tokohnya siapa? Karl Marx. Ya, dalam bukunya Das Kapital, di situ bercerita tentang pertentangan kelas. Ada salah satu kata-katanya yang menjadi apa namanya ya, kita garis bawahi. Religion is opium. Agama adalah candu, seperti candu. Tadi kata Fauzan ya, dari sosialisme menuju ke komunisme. Agama itu candu, religion is opium, seperti candu. Ada yang pernah makan narkoba? Gak usah jawab. Nggak ada. Ya. Kalau orang memakai narkoba, memang merasakan kenyamanan sesaat. Tapi setelah pengaruh narkobanya hilang, kembali lagi ke kehidupan nyata. Betul ya, seperti itu ya. Sama seperti kita beribadah, sama seperti kita berdoa menurut si Karl Marx. Jadi orang-orang yang beragama, hidupnya miskin pada saat dia berdoa, pada saat dia pergi ke tempat ibadah, berdoa, iya tenang, nyaman. Tapi setelah berdoa selesai dan sebagainya, kembali ke kehidupan nyata, terasa kembali ke sengsaraan hidupnya. Itulah seperti candu, kata Karl Marx. Jadi nggak perlu itu candu, nggak perlu dipakailah agama. Oke? Nah itu muncul tadi faham komunis tuh, kata si Fauzan tadi tuh. Kelihatan ya, sosialis itu seperti apa, komunis itu seperti apa. Mirip tapi ada bedanya. Ya, berkembang tadi sampai kemudian masuk ke Indonesia lewat pemikiran-pemikiran modern tadi ya, saya sambung ya, seperti itu. Jadi ada tokohnya, kemudian ada Lenin, ada Stalin, ada Hegel dan sebagainya, seperti itu. Oke, saya lanjut. Jadi segitu, seperti itu ya. Jadi pertentangan kelas yang diperjuangkan. Jadi mereka anggap kita ini setara semuanya, sampai kemudian paham komunis seperti tadi disebutkan oleh teman-teman, dikendalikan oleh negara, kepemilikan bersama oleh negara ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Masuk Indonesia merdeka, di situ kesempatan Partai Komunis kembali berkembang. Mereka melihat orang-orang yang seperti sebelumnya mendukung komunisme seperti Musa dan sebagainya, melihat kesempatan ini harus diambil sebelum berlanjut waktu berjalan. Makanya kemudian mereka melihat seperti itu, mereka ingin mendirikan atau ingin membentuk sebuah negara namanya Republik Indonesia Soviet. Ya. Dilihat basis yang paling kuat di mana? Di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur. Walaupun sebelumnya mereka membuat kekacauan di sebelah baratnya, di kota Solo dan sebagainya. Mereka membuat kekacauan untuk mengelabui pada mereka akan melakukan pemberontakannya di timur, di Madiun. Mereka sebut istilah dengan Wild West, daerah barat yang kacau, yang liar dan sebagainya. Ya, oke. Setelah pemberontakan itu gagal, kita ketahui ya, musuh tertembak mati. Kemudian salah satu tokohnya yang juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifudin, juga tertangkap. Tapi yang namanya Partai Komunis Indonesia tidak dibubarkan, masih tetap ada. Berubahlah kemudian berganti kepemimpinannya dari musuh kepada siapa? Pemimpin PKI yang terkenal? Aidit. DN Aidit. Singkatan apa tuh DN itu? Dipa Nusantara. Tadinya namanya Ahmad Aidit. Anak, bisa dibilang anak pesantren. Dia suka ngaji, suka jadi muazin, suka azan dia tuh di masjid di daerah Blitong sana, Sumatera ya. Karena Aidit, Ahmad Aidit ini suaranya bagus, disuruh azan dia di sana. Bayangkan dari orang beragama yang cukup kuat bisa menjadi orang komunis, coba bayangkan. Pengaruhnya itu besar sekali ya. Kemudian di bawah pemimpinan DN Aidit, PKI berkembang sampai kemudian memasuki tahun 55. 48 berontak, tahun 55 berapa tahun berarti? 25. Dari 48 ke 55 berapa? 7 tahun. Hanya dalam waktu 7 tahun ketika Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama tahun 1955, banyak partai yang ikut. Dan PKI, Partai Komunis Indonesia, bisa memenangkan perolehan suara urutan keempat. PNI, Partai Nasional Indonesia, yang kedua Masyumi. Singkatan apa Masyumi? Bukan Mbak Sumi tapi Mas ya. Masyumi. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dan NU yang ketiga. Nahdlatul Ulama yang keempat, Partai Komunis Indonesia. Pada baru 7 tahun yang lalu melakukan pemberontakan, berarti terlihat bahwa pendukung komunisme di Indonesia banyak. Ya, oke. Semakin pede dong Partai Komunis Indonesia, sampai berjalan waktu sampai masuk ke 60-an, PKI semakin besar, semakin banyak lagi pengikut-pengikutnya, semakin banyak lagi organisasi-organisasi massa yang
tumbuh berkembang di bawah naungan PKI. Ada Barisan Tani Indonesia dari kalangan petani, BTI disingkat, Pemuda Rakyat atau PR, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia, Pelajar Indonesia dan sebagainya, itu banyak sekali di bawah naungan PKI. Memasuki tahun 65, PKI mengklaim adalah merupakan partai komunis terbesar di dunia, nomor 3. Terbayang ya besar-besarnya. Yang pertama ada Partai Komunis di Rusia atau Uni Soviet, yang kedua Partai Komunis Cina, yang ketiga Partai Komunis Indonesia. Tahun 65 seperti itu. Dan tahun 65 itu pun mereka semakin berani menunjukkan aksi-aksi sepihaknya, melakukan penyiksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Saya beri contoh peristiwa Kanigoro tanggal 13 Januari tahun 1965 di Jawa Timur, dekat Madiun sana. Pesantren diserang, para santrinya mereka aniaya, termasuk para kiainya di sana. Oleh siapa? Oleh Pemuda Rakyat ataupun oleh Barisan Tani Indonesia dan sebagainya. Tanggal 14 Mei 1965 di Bandar Besi, Sumatera Utara, mereka juga merebut lahan milik pemerintah. Penjaganya pada Sujono mereka bunuh. Mohon maaf, dengan cara kepalanya dicangkul. Ya. Tanggal 23 Mei mereka merayakan hari ulang tahunnya secara besar-besaran, menggelar di Stadion Utama Senayan, Jakarta, yang sekarang menjadi namanya Gelora Bung Karno. Mereka pasang itu gambar-gambar, foto-foto tokoh-tokoh komunis internasional dan juga tokoh-tokoh komunis lokal Indonesia. Di situ pemimpinnya Dian Enit menunjukkan bahwa inilah saat revolusioner progresifnya PKI pada puncaknya. Ya, oke, saya runtun lagi. Memasuki bulan tadi bulan Mei ya, bulan Juli, sekitar Juni-Juli, mereka mencetuskan ide mereka untuk membentuk angkatan kelima. Apa itu angkatan kelima? Ya, selain angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan Polri, PKI memiliki ide satu lagi dibentuk untuk mendukung program pemerintah pada saat itu, diantaranya ya untuk mendukung konfrontasi dengan Malaysia. Cocok, pas idenya. Yaitu yang kelima, kaum buruh dan petani ini diberikan senjata, dipersenjatai. Siapa yang mendukung? Negara Cina sudah siap mendukung. Mereka dengan sukarela memberikan secara cuma-cuma 100.000 pucuk senjata Cung namanya Cung ya, ke sini. Diberi gratis oleh Cina. Menteri luar negerinya Chu Enlai itu menteri luar negeri atau perdana menteri, Pak? Perdana menteri Chu Enlai didatangkan ke sini, diundang. Ya, berarti kita dekat tuh hubungannya dengan Cina. Like now ya. Oke. Ya, dekat tuh hubungannya dengan Cina tuh, sebelumnya Uni Soviet beralih ke Cina. Apa coba yang hubungannya erat dengan Uni Soviet? Di antaranya peninggalan sekarang. Yang kelihatan. Yang kelihatan sekarang. Kompleks olahraga Senayan itu adalah hasil hubungan dengan Uni Soviet. Apalagi Rumah Sakit Persahabatan. Untuk mendukung apa pada itu akan yang diselenggarakan adalah Games of New Emerging Force. Kira-kira pekan olahraga negara-negara yang baru berkembang. Ya, itu ya. Nah, itu kemudian beralih tuh ke Cina. Jadi Cina sudah siap mendukung kalau memang nanti Indonesia akan membentuk angkatan kelima. Bulan itu juga Presiden Soekarno sakit. Momen itu diambil oleh PKI untuk apa? Untuk mengambil alih kekuasaan. Kalau Presiden Soekarno sakit, Presiden Soekarno hasil diagnosa dokter itu akan mengalami lumpuh atau bahkan meninggal dunia. Sebelum lawannya yang mengambil alih, kita harus ambil alih dulu, kata PKI. Siapa lawannya yang paling kelihatan? Lawan yang di depan mata yang kelihatan adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama dari unsur angkatan darat. Makanya kemudian mereka lanjutkan rencananya dengan menimbulkan adanya isu Dewan Jenderal. Siapa saja? Izin Bapak ya, Pak Lukman. Ada Jenderal Ahmad Sution, Letjen Ahmad Yani, Majen R. Suprapto, Majen M. T. Haryono, Majen S. Parman, Brigjen D. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, di antaranya itu. Mereka sebuah daftar tuh. Oh, ini nih yang kemudian mereka akan culik. Tanggal 30 September 1995 sudah lewat tengah malam, berarti sudah masuk tanggal 1 Oktober. Mereka melakukan penculikan
Ada 3 perwira yang sudah mereka bunuh di rumahnya, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Majen MT Haryono, dan Jahitan. Brigjen DI Panjaitan. Yang 4 lagi masih hidup, Majen R. Suroto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, dan 1 lagi Jenderal Nusrin lolos. Yang terbawa ke sini adalah ajudannya bernama Letnan 1 Pierre Andreas Tendian, yang tadi juniornya Pak Lukman ya. Dibawa ke sini mengalami penyiksaan, kemudian dibunuh juga, dan semuanya jenazahnya dibuang ke dalam sumur. Ya, akhirnya pemberontakan itu juga berhasil digagalkan, walaupun sebut merebut kantor dari Indonesia dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Haji Arifin ya lanjutannya. Oke, nah oleh karena itu dibangunlah ini Monumen Pancasila Sakti untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan revolusi, kemudian menjadi peringatan buat kita semua untuk selalu waspada dan mawas diri terhadap bahaya komunisme. Yang ketiga adalah seperti kita sekarang ini, datang ke sini berwisata sambil belajar tentang sejarah bangsa Indonesia. Saya tekankan di sini sekali lagi, masa-masa usia adik-adik di sini adalah masa-masa rawan menerima informasi-informasi, pemikiran-pemikiran yang bisa nanti berkelanjutan ke depannya. Saya juga pernah mengalami. Saya kuliah di UI, saya kuliah di ITB, saya paham anak-anak mahasiswa di sana seperti apa. Paham-paham itu terbuka masuk di kepala kita. Tinggal bagaimana kita memfilternya. Yang mana yang baik, yang mana yang bersih kita buang dan sebagainya. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Gak apa-apa, buka pertanyaan Pak ya. Iya, boleh. Ada yang mau tanya? Ada yang bertanya? Oh Ibu, dari guru sejarah Bu ya? Waduh. Saya Lia dari SMA 72. Cuma paparan tadi Bapak, saya mau tambahkan sedikit. Tahun 48 itu Soekarno itu sempat bilang, pilih saya atau PKI. Itu yang bikin terakhir api dibuat ini untuk tapi karena pada saat itu apa ya namanya PKI bermain di belakang ya istilahnya, jadi memberikan bantuan, jadi akhirnya banyak yang suka simpati ke PKI. Pertanyaannya Pak, itu bagaimana caranya ya Pak? PKI melakukan simpati pada saat itu kan ekonomi kan memburuk, sedangkan pada saat itu mereka mendapatkan apa ya namanya supply itu dari mana? Baik, terima kasih. Ibu siapa Bu? Ibu Lia ya? Ibu Lia, terima kasih dari Ibu Guru dari SMA 72. Oke, kita lihat peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, tepatnya tanggal 18 September tahun 1948. Nah, kalau kita lihat saat itu, ya Bu ya, terus kemudian kita hubung-hubungkan apa yang terjadi pada saat itu. Memang Indonesia luar biasa pada waktu itu, dalam tanda petik mengalami kesibukan yang luar biasa. Pada saat itu kita sedang menghadapi agresi militer Belanda, ya Bu ya, di mana banyak pasukan yang berkonsentrasi menghadapi itu agresi militer Belanda tahun 48. Satu sisi keributan-keributan internal di angkatan bersenjata kita itu terjadi Bu. Hijrahnya pasukan Siliwangi, bentrok dan sebagainya, memang luar biasa pada itu. Loh, kok ada lagi peristiwa lain atau ada lagi gangguan lain, yaitu pemberontakan yang mengambil situasi yang seperti itu. Situasi sedang kacau, mereka malah justru muncul, membuat kekacauan yang pada akhirnya memang banyak juga pasukan kita yang kemudian sebagian dialihkan untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun. Di antaranya pimpinan dari Kolonel Gatot Subroto dari Jawa Tengah diambil ke sana, dibawa ke Madiun, dan juga kalau kita sebutnya yang masih dalam pendidikan, calon-calon tentara yang masih dalam pendidikan juga ikut dikerahkan ke sana menghadapi pemberontakan PKI di Madiun. Ya, pertanyaan Bu Lia. Jadi mereka memang mengambil kesempatan Bu ya, sedang Indonesia sedang kacau seperti itu, baik gangguan atau ya tadi agresi militer Belanda, sampai juga ada kekacauan di internal kita. Dari mana sih suplainya? Komunisme itu sifatnya internasional. Komintern, komunis internasional. Siapa mana didukung langsung. Oke? Ya. Kalau kita perjelas lagi, setelah Perang Dunia Kedua tahun berapa? Perang Dunia Kedua berakhir 1945, ketika kemudian musuh dari sekutu Jepang, Jerman dan sebagainya menyerah. Setelah Perang Dunia berakhir,
muncul sebuah fenomena bipolarisasi di dunia. Apa itu bipolarisasi? Ada dua bentuk kekuatan besar. Kekuatan liberalis kapitalis di bawah Amerika Serikat, kekuatan apa? Sosialis komunis di bawah Uni Soviet. Saling berlomba-lomba mencari pengaruh, saling berlomba-lomba mendapatkan lagi negara-negara liberalis atau negara komunis baru. Ya. Presiden Amerika yang kemudian menjadi presiden ya, Eisenhower mengatakan teori domino terjadi pada saat itu. Teori domino seperti kartu domino ya. Dulu sebelumnya disebutkan oleh doktrin Monroe tahun 1823, tapi diulang-ulang oleh Eisenhower. Teori domino terjadi pada saat itu seperti kartu domino, kartu gaplek ya, dilempar akan sambung menyambung. Sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi. Seperti itulah kira-kira teorinya dari komunis. Satu negara menjadi komunis, negara sekitarnya akan menjadi komunis. Dan itulah kemudian melihat Indonesia merupakan salah satu yang memiliki potensial menjadi negara komunis, didukung oleh negara-negara komunis lain, Bu. Jadi suplainya bisa jadi negara-negara komunis lain. Gitu, Bu ya. Ada lagi? Kita batasi gak? Nanti kan masih keliling. Betul. Saya kira cukup ya. Satu lagi enggak ada dari mahasiswa? Pertanyaan? Cukup ya? Cukup Bu ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Lukman, mungkin agak panjang saya menyampaikan sambutan, sekaligus saya beri pengantar di sini supaya mereka memiliki modal pemikiran awal Pak ya tentang komunisme, tentang pemberontakan G30 SPKI dan sebagainya. Baik Pak Gubernur ya, demikian ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah.